Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Ibu harap kabar kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah kita sekarang masuk ke dalam mata pelajaran sistem komputer, pertemuan yang ke-8. Oke, nah materi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai multiplexer, decoder, register lanjutan dari pertemuan yang ke-7. Oke, baiklah, dengan kompetensi dasar yang sama dan indikator yang pada saat pertemuan ke-7. Nah, ini lanjutan kita ya. Oke, nah untuk tujuan pembelajarannya sama seperti yang pertemuan ke-7, yaitu kamu dapat memahami fungsi dari multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, dan register. Nah, kemudian kamu dapat membuat relasi input dan output pada rangkaian multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, dan register. Oke, nah kita masuk ke dalam materi kita encoder. Kalau di pertemuan ke-7 itu kita membahas mengenai multiplexer, demultiplexer, dan decoder. Nah, ini lanjutannya kita membahas mengenai encoder. Nah, encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Decoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodikan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodikan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital, banyak ditemukan istilah encoder seperti desimal, to BCD encoder yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 sampai dengan 9. Kenapa 0 sampai dengan 9? Karena bilangan desimal berbasis 10 angka, dimulai dari 0 sampai dengan 9. Menjadi kode bilangan biner 4 bit atau BCD, binary coded decimal, atau line to 3 line encoder yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line atau 3 bit BCD. Ingat BCD itu apa? Binary coded decimal. Oke. Nah, perhatikan di sini ada contoh gambar ilustrasi digital encoder. Encoder dalam contoh di atas adalah encoder desimal ke BCD atau binary coded decimal, yaitu rangkaian encoder dengan 9 line dan 4 bit data BCD. Dalam mendesain suatu encoder, kita harus mengetahui tujuan atau spesifikasi encoder yang diinginkan, yaitu dengan yang pertama, menyusun tabel kebenaran dari encoder yang akan dibuat. Yang kedua, membuat persamaan logika encoder yang diinginkan pada tabel kebenaran menggunakan key map. Yang ketiga, mengimplementasikan persamaan logika encoder dalam bentuk rangkaian gerbang logika digital. Nah, kemudian register adalah suatu rangkaian logika yang dibentuk oleh beberapa flip-flop atau bistable multivibrator atau JK flip or D flip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan memproses informasi dalam bentuk binar. Jumlah flip-flop yang digunakan bergantung pada banyaknya bit dari informasi yang akan disampaikan atau diproses. Sebagai contoh register yang terdapat pada komputer digital atau mini komputer biasanya terdiri atas 16 bit. Register pada peralatan komputer berfungsi melakukan operasi aritmatik,
menyimpan perintah-perintah, data mentransfer data dari suatu bagian ke bagian lainnya. Pada peralatan ukur digital, register berfungsi menyimpan data yang akan ditampilkan sehingga counter bisa melanjutkan tugasnya tanpa kehilangan informasi sebelumnya. Dengan register, kita dapat mengirim data dari suatu unit ke unit yang lainnya. Nah, menurut fungsinya, register dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada storage register yang berfungsi untuk menyimpan informasi untuk sementara waktu. Yang kedua, shift register yang berfungsi untuk memproses informasi. Nah, jika ada yang kurang paham, kamu boleh bertanya dengan saya melalui aplikasi daring atau pada saat tatap muka. Nah, kalaupun kamu ingin mendapatkan materinya, kamu bisa download materi ini pada aplikasi daring kamu. Nah, jika kamu kurang paham, kamu bisa chat WA atau grup dengan saya. Nah, kemudian kamu pahami baik-baik materi pembelajaran kali ini agar kamu paham dan mencerna materi ini. Nah, sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa untuk menutup dengan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya harap semoga kamu dapat memahami dan mencerna materi kita ini dan tetap semangat untuk belajar daring walaupun saat-saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kamu harus jaga jarak pada setiap orang, gunakan masker, gunakan alat penutup muka, atau kamu bisa gunakan hanya masker, kemudian sering-sering mencuci tangan agar kamu terhindar dari pandemi COVID, dan semoga kita akan bertemu belajar di sekolah pada saat COVID ini berakhir. Nah, Ibu harap semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti. Kemudian kamu tetap belajar, kamu tetap semangat belajar walaupun kita hanya belajar daring. Nah, semua tugas-tugas kamu harus kamu kerjakan. Semangat untuk kamu yang belajar online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.